sekarang lagi di dalam Elf berduaan sama supir sama Mas Yoyo. Jangan aneh-aneh, berduaan itu bisa dalam arti partner. Betul. Positive thinking pokoknya, jangan negative thinking. Ntar berduaan mikirnya aneh-aneh. Padahal aku ngernetin. Ah iya, kernet, partner kerja ini saya supirnya, cari penumpang. Nah, siapa tahu. Tapi Mas Yoyo, kalau ngomong partner itu berarti dalam loh. Dah, kan namanya tim dalam satu bis kan partner. Gitu ya? Iya. Mantap. Supir, kondektur, kena, ya kan? Itu partner. Ya iya, partner. Tapi kalau berdua berarti yang ketiga siapa? Ya kan cuma dua. Oh gitu. Yang itu. ketiga bukan Dajjal. Oh, bukan. Ini kan cukup dengan keadaan mobil yang kecil kan cukup dua ini aja. Gitu ya. Dua kru aja udah cukup. Nggak perlu tiga. Nanti tiga ya perusahaan dapat apa? Kan nggak maksimal nanti. Bener-bener bijaksana. Mas Yoyo, aku mau nanya. Okay. Kamu ikut Mas Rian udah berapa lama? Dari 2007 akhir. Betah nggak sama Mas Rian? Alhamdulillah. Yakin? Yakin demi Allah. Karena semua udah tak pasrahkan. Udah dipasrahkan. Ini dipasrahkan ini maksudnya gimana? Ya, apa yang udah Menjadi tanggung jawab. tanggung jawab dari perusahaan ya wis. Apapun itu dari waktu, dari apa, semampu saya, sebisa saya. Karena kan kalau aku perhatiin ya, kehidupannya Mas Rian itu kan sibuk banget. Jadi di mana ada Mas Rian selalu ada kamu, iya kan? Berarti kan paling enggak jadwal kamu itu dari hidup itu, pola hidup, pola makan dan segala macam itu pasti sama Mas Rian. Mas Rian ini yang aku lihat kan kayak jarang banget tidur. Kamu mampu sampai ngikutin seperti itu, Mas? Insya Allah, semua kan dasarnya kan niatnya kan saya ikhlas, bekerja, tanggung jawab. Makanya saya pasrahkan. Semua ini udah saya pasrahkan sama perusahaan IPO Haryanto, terutama sama Bapak Haryanto dan Mas Rian Mahendra. Saya udahlah, mau disuruh kemanapun, mau disuruh ngapain, insya Allah. Karena saya yang seusia yang mungkin udah nggak muda lagi, jadi mau nyari kerja di mana sih? Sama aja sebenarnya. Saya jujur aja mau mencari barokahnya. Cukup. Amin. Cukup gitu aja. Nggak perlu muluk-muluk. Saya udah bener-bener terima kasih yang berlebihan. Karena apa? Karena aku udah boleh numpang mencari rezeki di PO Haryanto ini. Makanya ya wajar lah, namanya manusia kan punya batas kemampuan masing-masing. Dan saya di sini bekerja ini tidak memandang seberapa lama saya di sini, enggak. Cukup yang menjadi acuan saya kenapa saya harus betah di sini. Di saat saya pertama kali memasukin lamaran ke perusahaan ini. Mantap jawabannya. Aku sampai keringetan dulu. Ya sungguh Mbak, aslinya nggak ada. Aku sampai gobios Mas Yoyo ngomong. Terus Mas Yoyo, aku kan sempat dengar sebelum kerja di pertransportasian bis ini, kamu sempat bawa truk cabe ya? Itu gimana ceritanya? Kok bisa sampai bawa truk cabe? Karena prinsip saya dulu, Bapak kan di saat saya masa depan anak itu kan pasti orang tua ditata. Maksud dari orang tua, semua orang tua kita itu pasti tidak akan menjerumuskan anak-anak kita ke sesuatu yang masa depan yang buruk ya. Yeah. Nah, ditata dari sekolah saya. Saya itu dulu sekolah di pariwisata. Oh, perhotelan? Iya, betul. Saya di Semip Jaya Wisata Kalitan Surakarta. Wah, makanya ngurusin Mas Rian jago banget. Sampai dari segala macam sesuatunya sampean yang ngurusi toh? Insya Allah. Jadi balik lagi ke truk cabe. Nah, berapa lama? Saya kan prinsip saya, karena saya itu anak orang yang nggak mampu. Bukannya saya nggak menghargai orang tua saya ya. Saya begitu lulus, belum lulus itu, tapi udah ikut ujian, saya terus inisiatif kerja. Saya itu di saat sekolah itu udah mulai kerja Mbak. Yang ngamen, ya pokoknya bantu-bantu orang. Pokoknya kerja lah. Serabutan ya? Serabutan. Jadinya terus kenal sama teman-teman dari kakak itu kan banyak
udah di bis. Oh. Saya udah di bis, cuman begitu saya ngalamin kecelakaan dan bapak udah nggak tega, kaki ini 1,5 jam ini buat apa ya, ngeluarin saya ini 1,5 jam. Jadi kakimu itu kejepit. Ya alhamdulillah, tapi nggak apa-apa. Aman ya Mas yo. Alhamdulillah. Berarti penanganannya saat itu benar-benar bagus ya. Iya. Karena kan kasihan ya, banyak bukan cuma itu kecelakaan apapun itu biasanya kalau udah kaki kejepit itu Ya. agak susah ya. Makanya itu suatu teguran bagi saya. Dari situ kamu insaf. Ya sedikit mengurangi Mbak, jujur, karena saya anak paling badung dan kehidupanku dulu itu kelam, jujur aja, kelam. Sekelam apa? Ya aku suka, ya namanya pernah terjerumus dalam Dunia kegelapan. hitam. Jadi ya alhamdulillah, tapi dengan niatan saya yang seperti ini sudah tersadarkan, karena kita kalau memburu dunia tidak akan ada. Betul. Berarti sebenarnya bener banget ya Mas ya, kalau ada gosip-gosip, isu-isu kalau jadi supir akap atau supir bis, supir truk itu godaannya gede banget. Betul. Semua kerjaan sebenarnya itu Ya just godaannya semua ada Mbak, nggak di jalanan, di kantoran, ada semua. Sampai maaf ini kita serabutan di bangunan pun ya ada. Cuman semua kembali ke diri masing-masing. Tinggal niatan kita itu kerja untuk mencari apa ya, Rezeki yang berkah. Benar. Apa kita mau, ini semua tinggal kembali ke kita, bukan ke siapa-siapa. Berarti dari kejadian-kejadian yang lalu itu alhamdulillah sudah membukakan pintu hati sama pikirannya Mas Yoyo untuk kembali lagi ke jalan yang baik, ke jalan yang lurus. Berusaha. Meski saya emang orangnya nggak baik Pak, tapi berusaha ini jadi baik. Tapi semua bisa kembali ke siapa. Lebih baik seperti itu daripada yang udah ditegur tapi nggak sadar-sadar. Karena satu juga punya tua yang kita cari. Kalau gini tua, mudanya gimana guys? Mudanya karena terlalu tenang. Buat cewek-cewek di sana, ada yang cemburu nggak ini aku? Wah. Nggak apa-apa di vlog kayak gini? Aman. Kan kita nggak ngapa-ngapain selama kita niatan baik kan nggak jadi masalah. Betul. Nah, terkecuali kita kan dalam hati niatan jelek ya mungkin. Semua itu tinggal niatan kita kok. Tapi kan awal-awal gini juga ya Mas ya. Apa? Waktu pertama di PO Haryanto, sampean jadi driver toh? Driver. Berapa lama? Ya semenjak dari awal itu Mbak. Loh enggak, maksudnya bis. Kan awal bis toh, nggak langsung jadi ininya Mas Rian. Enggak, saya itu Madura 4,5 tahun. Habis itu saya Jalan Jawa Tengah 6 bulan, 1 tahun. Lama lah Mbak. Lama ya? Lama. Aku tuh sempat bertanya-tanya, dari sekian driver-driver yang ikut PO Haryanto, apa sih kelebihannya Mas Yoyo ini sampai bisa langsung mendampingi Mas Rian? Spesial loh. Saya juga nggak tahu. Ya karena Mas Rian tuh dulu sering, di waktu saya masih bawa bis pun sering barengan gitu sama sampean gitu. Mana libur yuk gitu, kemana gitu. Dan Mas Rian pun makanya sama keluarga saya juga dekat. Kayak kan di rumahnya itu udah kayak rumahnya sendiri. Iya, memang Mas Rian kan tipenya gitu toh. Iya. Gampang gerak sama orang bener. dan berkeluarga gitu loh maksudnya. Jadi tahu Mas Rian itu tuh tahu keluarga saya itu udah paham. Jadi udah bukan orang lain lagi. Iya. Bener, kalau di rumah ya mana tempatnya untuk itu udah tahu, kayak di rumahnya sendiri. Saya terkadang sampai malu ya maaf, seorang Rian Mahendra anak Bapak Ajari atau istilahnya ya bos besar ya, istilahnya anak pemilik perusahaan kata besar, perusahaan besar mau berkumpul dengan kru, main ke rumah di kru. Langka sekali. Nah, mungkin jarang-jarang, mungkin ya ada tapi mungkin jarang banget ya.
aja. Cocok aja. Simpel Mas Rian itu kalau sama Mas Rian. Berarti Mas Rian itu kepribadian yang waduh top banget. Betul, bukan ini maaf ya. Bukan terus dia mentang-mentang bos besar ataupun bagaimana makan harus ini enggak. Dia ibarat sama sambal pun mungkin mau. Dia tuh lo makan nggak peduliin ini apa pun, kalau pengen dimakan aja. Meskipun di pinggirin jalan kayak gini, dia malah lebih seneng Pak kalau Mas Rian loh. Ini nyindir aku bukan nggak mau makan di pinggir jalan loh ya, Mas. Bukan seperti itu. Gini, masalahnya apa? Karena setiap orang itu kan punya selera masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkan mungkin sama Mbak April makan kalau ini biasa. Karena apa? Ya kriteria orang itu berbeda-beda. Kita tidak boleh menyalahkan personal seperti itu, nggak boleh. Karena sebenarnya aku punya alasan sih Mas. Kenapa aku nggak bisa? Bukan nggak bisa ya. Sekarang pun aku udah bisa gitu loh. Lebih ke mindset, ke pola pikir. Karena dulu itu aku emang bener-bener aku makan itu harus bersih, bukan berarti harus di restoran. Tapi daripada aku makan di luar, mendingan aku makan di rumah gitu loh. Ada poin-poin tersendiri. Terkadang kan orang menilai orang itu hanya dari sekilas luarnya aja. Itu yang dinamakan haters. Netizen yang haters gitu ya. Aku tuh pengen punya orang kepercayaan kayak kamu gini, tapi sekarang susah. 1001 yang kayak kamu Mas Yoyo. Ya, bukan. Aku rasa sebenarnya tuh sama aja Mbak. Siapapun bisa. Tapi kan balik lagi, itu kan karena gini loh. Kalau aku ngeliat kamu sama Mas Rian itu kayak waduh udah bukan Tom and Jerry ya, tapi kayak selalu berdua gitu. Apa aja yang Mas Rian ada punya itu kayaknya udah yes, aku yo gitu. Yo aku. Iya toh? Ya. Nah, itu kan kepercayaan ini. Karena Mas Rian itu tidak pernah membedakan. Tidak pernah ngasih jarak ke siapapun itu, apalagi saya ya. Saya kalau tiap hari mungkin nggak usah diomong. Sama rekan-rekan pun yang jarang ketemu, mungkin belum tentu satu hari, seminggu, sebulan, 2 bulan ketemu sama Mas Rian, dia tidak mau ada jarak antara karyawan dan bos. Dia nggak mau. Makanya jangan pernah sekali-kali ngambil Mas Rian bos. Sama kayak aku dipanggil bos juga sebel. Padahal itu sudah pantas loh. Tapi kalau aku pribadi, kalau aku dipanggil bos itu, aku ngerasa kayak ke orang ini nyinyir ya, kok kayak nyindir ya. Nggak nyaman kan? Nggak nyaman, karena konotasi itu kayak bos, karena kebanyakan dibikin bercanda. Curun bos gitu. Makanya orang-orangku aja kalau memperkenalkan aku ya Mas yo, sekarang sudah tahu semua bahwa ini pimpinan saya. Itu kayak lebih menghargai. Etika dan etiknya ada. Nah, daripada ini sopan bos saya. Ada. Nah, bener. Ini pimpinan saya. Ini owner mungkin lebih intelek sekali, jangan bos. Iya, kayak lebih dihargai gitu loh, bahwa saya ini memang kerja bener-bener gitu, nggak cuma pajangan. Betul. Ada ini nggak Mas, selama kerja sama Mas Rian, ada nggak pesan-kesannya? Ini mau tak tampilkan di YouTube kalau kamu berkenan. Kesan gimana Mas? Ya pesannya lah, selama ini ada mungkin curahan hati yang belum disampaikan ke Mas Rian. Enggak. Atau rasa sayangmu sama Mas Rian? Ya karena dari awal saya udah raga ini udah saya kasihkan ke Pak Waryanto itu. Jadi udah mau disuruh apa, ibarat kata mau sehari suruh muterin nggak itu ya, selama saya mampu saya lakukan. Karena saya merasa saya ini udah boleh numpang mencari rezeki di perusahaan ini. Saya udah udah tak pasrah ke. Jadi mau disuruh kemanapun selama saya mampu tetap saya kerjakan. Dalam kondisi apapun nanti. Dalam kondisi apapun. Meskipun Tapi Mas Rian ada ataupun tidak ada. Siap. Dalam kondisi nggak selalu di atas, sampai bersedia. Siap. Selama masih yang menyuruh PO Menara, PO Haryanto. Kalau aku nunut menyuruh nggak boleh ya? Loh, tamunya Mas Rian itu bukan juga tamu saya. Jadi saya nggak boleh membeda-bedakan, nggak boleh. Nggak boleh saya. Salah. Jadi meskipun nih seumpama Mbak April nyuruh ini. Di sini minta tolong, bukan nyuruh lah. Iya, oke, minta tolong, maaf, tidak lah. Minta tolong ke saya. Ya itu kan tamu Mas Rian. Berarti Mbak April juga sama aja itu Mas Rian. Kayak gitu. Siapapun itu. Karena saya tidak melayani hanya Mas Rian aja, tamunya pun juga. Siap. Tamunya pun juga harus saya layani semaksimal.
walaupun masih banyak kekurangan ataupun hambatan apapun, tetap saya berusaha menjadi apa ya, yang profesional. Benar. Tapi ini bisa terlihat ya guys, gimana orang-orang sekitarnya berperilaku itu juga semua tergantung dari pimpinannya gitu loh. Kalau pimpinannya baik gitu mas, udah kayak keluarga, Mas Rian nganggep sampean udah kayak keluarga, sampean juga nganggep Mas Rian udah kayak keluarga, iya toh? Ya tapi ya maaf ya mbak ya, hampir mungkin dikatakan separuh lebih ya. Karyawan dimarahin bosnya, dia ini dia cukup. Yang perlu diingat, jangankan kok ikut orang lain, ikut orang tuanya sendiri aja dimarahin loh. Mbak April, pernah nggak dimarahin? Oh ya sering. Itu orang tua yang mungkin melahirkan Mbak April sendiri, yang mencukupi, yang berusaha menjadikan lebih baik, itu aja memarahin. Apalagi kita bekerja ikut orang lain. Kita harus lakukan apapun itu guys. Kita tidak boleh mengeluh. Oke, itu kata-kata penutup mas. Terima kasih banyak atas waktunya. Aku diajak-ajak muter ini pakai saya culik. Oh culik. Iya, tapi jangan ngomong ini banyak yang nyariin ini dan pasti. Karena nggak ada yang tahu kita keluar sampai sejauh ini. Oke Mas Yayo, terima kasih banyak. Sehat-sehat terus ya. Amin. Salam buat keluarga.